Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Para pemirsa sekalian, para jemaah sekalian yang menyaksikan live kami di acara Kultum Jumat hari ini, live dari kantor PT Jasia Travel Service nomor 36 Makassar, kembali menyapa kita semua. Saya kembali menyapa kita semua bersilaturahim lewat tayangan ini, berbagi kebaikan, saling mengingatkan pada kebaikan. Tepat hari ini di tanggal 3 Dzulhijjah. Kalau sudah tanggal 3 Dzulhijjah, kurang lebih 6 hari lagi kita akan masuk pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulannya Allah, dan banyak kemuliaan dan keistimewaan di dalam bulan Dzulhijjah, termasuk pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah ada hari Arafah, dan tanggal 10 Dzulhijjah ada hari raya Idul Adha. Kemudian di dalam Idul Adha ada hari-hari tasyrik. Hari raya Idul Adha, Yaumun Nahar, hari di mana kita disyariatkan untuk berkurban. Para jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling sempurna tawakalnya adalah Siti Hajar. Manusia yang sempurna tawakalnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Para nabi-nabi yang lain, para utusan Allah. Orang bertanya, apakah Siti Hajar tidak sempurna tawakalnya kepada Allah? Sempurna. Ketawakalan Siti Hajar, begitu beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya Ismail merengek menangis kehausan, kemudian beliau mencari air antara bukit Sofa, Marwah, Sofa dan Marwah. Karena itu bagian daripada ikhtiar dari tawakalnya beliau. Maka 3 hamba Allah yang sering kita akan dengarkan kisahnya berulang-ulang di bulan Dzulhijjah ini menjelang hari raya Idul Adha, tentang bagaimana penyembelihan hewan kurban, bagaimana kita disyariatkan. Kemudian kita kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, seorang ayah dan anak yang diuji oleh Allah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pernah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dipuji oleh malaikat. Pujian malaikat kepada Nabi Ibrahim sungguh luar biasa. Ibrahim, engkau hamba Allah yang sangat luar biasa. Kenapa? Beliau sampai pernah menyembelih 300 ekor unta dan 1000 ekor domba. 300 ekor unta dan 1000 ekor domba, 1000 ekor kambing. Dan beliau ikhlas, tulus. Apa perkataan Nabi Ibrahim ketika beliau dipuji oleh malaikat? Jangankan unta, jangankan kambing yang kukurbankan hari ini, anakku pun ketika Allah memerintahkan untuk kusembelih, anakku pun kukurbankan. Hari itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Hari itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Sampai beliau berkata demikian karena kerendiannya beliau ingin mendapatkan momongan. Karena dalam sebuah riwayat 86 tahun beliau menunggu untuk dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Makassar istilahkan cakania, belum ada hebat bicaranya. Terkadang ada orang begitu, belum terjadi sesuatu tapi hebat, bisa satu lorong gosipnya ya.
padahal belumpi ya. Nah, itu orang Makassar biasa bilang cakania ya. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sejarah sehingga disyariatkannya kurban. Kembali kita napak tilas tentang perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam yang diuji oleh Allah ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau berpisah dengan anaknya, meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail, kemudian dia bertemu kembali bersama anaknya dan istrinya. Falamma balagha ma'hu sya'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang kalau dari ukuran usia, ada yang mengatakan Ismail masih 6-7 tahun saat itu, ada yang mengatakan 14-20 tahun, ada yang mengatakan sudah usia kenabian, sudah mendapatkan wahyu. Bukan itu yang menjadi persoalan. Tapi falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika Nabi Ismail alaihi salam saat itu berusia di umur yang sanggup berusaha, dan beberapa penafsiran tentang ayat ini. Ketika beliau berjumpa dengan anak beliau, maka datanglah mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, mimpi pada malam tanggal 8 Zulhijjah. Beliau bermimpi. Mimpinya adalah, mimpi itu adalah wahyu, petunjuk untuk Nabi Ibrahim alaihi salam untuk melakukan menyembelih anaknya seperti apa yang pernah dinazarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Penuhi nazarmu untuk menyembelih anakmu. Jadi memang mimpi itu dibagi 3. Ada yang membagi 3 mimpi itu. Ada mimpi karena syaitan ya, yang tidak pernah baca doa, mimpi buruk. Ada mimpi karena kita yang suka menghayal baru tidur ya. Jadi yang dari pagi itu dibawa sampai mimpi ke dalam tidurnya ya. Juga ada mimpi karena Allah. Malam tanggal 9 Zulhijjah, malam tanggal 10 Zulhijjah beliau bermimpi. 3 malam beliau bermimpi untuk memenuhi nazarnya, dan beliau yakin bahwa ini perintah Allah, ini wahyu. Maka hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membawa Nabi Ismail alaihi salam ke sebuah bukit. Kemudian beliau sampaikan di dalam ayat itu, dalam ayat Al-Quran, apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihi salam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, saya menyembelih kamu. Saya diperintahkan oleh Allah menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, "Wanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Ya. Karena jawaban anak yang soleh, beliau menjawab, "Ya abati af'al ma tu'marun." Ya abati af'al, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan menemukanku di dalam keadaan bersabar atas perintah ini. Nabi Ismail mengatakan, saya akan bersabar dengan perintah ini. Insya Allah engkau menemukanku dalam keadaan golongan orang-orang yang sabar. Ini anak soleh. Kira-kira kalau ada bapak di saat sekarang mimpi begitu, kemudian dia sampaikan sama anaknya, nak, saya mimpi ini bagaimana? Saya 3 malam mimpi ini, saya lihat saya sembelih kok, itu bagaimana pendapatmu? Kira-kira ada satu yang lari ke polisi, bahaya ini bapak gemuk ada sembelih. Atau kira-kira ada toh yang menerka lain ini mimpinya bapaknya. Nah 3 hari 3 malam ini mimpi, disuruh ke sembelih kok. Pergi na rumus, sio kambing itu pak. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadilah penyembelihan saat itu. Ketika mereka, Nabi Ibrahim sudah membaringkan Nabi Ismail, singkat cerita, dan akhirnya wafadainahu bidhibahin azim, dan kata Allah kemudian ditebus dan digantikan dengan seekor sembelihan yang lebih besar. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah,
Hikmahnya adalah Allah hanya ingin menguji bagaimana ketaatan dan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, kedekatan Nabi Ibrahim dengan ujian ini. Kemudian hari ini hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dan seterusnya saat itu kita disyariatkan untuk juga menyembelih hewan kurban sebagai hikmah, ya, mengenang kembali bagaimana perjuangan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kita bisa jadi tergolong menjadi orang yang taat. Karena dalam hadis, siapa yang mampu berkurban kemudian dia tidak mampu dan lalu tidak berkurban saat itu, fala taqrabanna musallana, maka kata Rasulullah, jangan dekati tempat sholat kami. Ibaratnya kira-kira tidak diakui. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahkan tidak diakui ketika dia mampu berkurban lalu tidak berkurban. Maka inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ketika Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, maka bersyukurlah dengan nikmat itu. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Jadi kita disuruh berkurban. Jadi insyaallah tanggal 10 Zulhijjah. Jadi yang sudah berniat untuk berkurban ini, ya, ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka ada beberapa ulama mengatakan tidak boleh lagi memotong kuku dan mencukur rambut dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 10, 11, 12, 13 termasuk hari-hari tasyrik, disitulah hari-hari yang kita dianjurkan untuk berkurban, ya, sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama kita, agama Islam. Maka yang mampu berkurban, ya. Sekarang sudah dimudahkan lah. 1 ekor sapi biasanya kita lihat di masjid-masjid, ya, urunan, ya, 1 ekor sapi 7 orang, ya, masing-masing untuk bisa menyembelih 1 ekor sapi. Tetapi yang paling sangat dianjurkan, ya, kalau kita mampu, ya, kambing itu bagian daripada, karena Rasulullah SAW ketika berkurban beliau menyembelih kambing, domba sejenis dengan kambing. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmah kenapa Allah, ya, keutamaan kita disyariatkan untuk berkurban, bagian daripada mengenang perjuangan Ibrahim, ketaatan beliau. Kemudian untuk meringankan beban orang-orang fakir dan miskin di hari raya, maka pembagian dari daging kurban kita yang kita kurbankan, ulama membagi 3, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir dan miskin, dan 1/3 untuk kerabat kita sekalipun dia kaya. Itu bagian daripada hadiah. Ada yang bertanya, boleh enggak Ustaz orang kaya diberikan daging kurban? Boleh, itu bagian daripada hadiah, itu ada dasarnya. Kemudian 1/3-nya untuk orang yang tidak mampu, fakir miskin, untuk kita berikan kebahagiaannya di hari raya, meringankan bebannya ketika di hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga adalah boleh yang berkurban itu 1/3 untuk yang berkurban menikmati dari daging kurbannya. Tapi jangan tahu kita liwa-liwa, ada tuh orang yang berkurban dari mau semua mau nambil pahana, mau nambil hati, mau nambil paruna, tak ambil semua, bukan berkurban namanya itu, ya. Berkurban, ingat, 1/3 jatah daripada kurban tak. Ya, kalau selama ini sudah diatur umpamanya urunan 7 orang yang dapat kupon yang berkurban karena dia berkurban dapat 3 kilo, ya jangan ambil lebih daripada 3 kilo. Karena kapan kita ambil 5 kilo, 2 kilo na kolesterol, ya. Jadi oleh karena itu hadirin para jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, semoga kita dimampukan oleh Allah. Jadi kalau kita dimampukan oleh Allah untuk berkurban saat itu, maka kita punya dapat jatah 1/3 daripada daging kurban kita. Tetapi kalau kita pernah bernazar sesuatu hal, karena kita bernazar, kemudian kita bernazar, nazar kita adalah ibadah kurban pada saat hari raya Idul Adha, maka sebagian ulama mengatakan bahwa itu haram untuk dimakan dagingnya. Tapi kalau lebih baik, kalau kita tidak mau ambil daripada 1/3-nya tadi, mau dibagikan kepada fakir miskin, itu jauh lebih bagus. Kenapa? Pahala sedekah kita meringankan beban orang fakir miskin, yang membahagiakan para fakir miskin, maka rahmat dan keridhaan Allah sangat luar biasa yang akan kita dapatkan. Semoga bermanfaat hadirin. Tausiah singkat hari ini di hari Jumat, saling mengingatkan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, mohon maaf jika ada kekurangan pada tausiah singkat di Jumat hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya dan keridhaannya. Mungkin di Jumat depan tidak tayang dulu, ya, tidak live Jumat depan karena kayaknya sudah masuk hari raya Idul Adha. Jadi insya Allah kita berjumpa di 2 Jumat berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini.
saling mengingatkan, bukan karena saya punya kehebatan ilmu, tetapi menyampaikan apa yang saya tahu saja. Kritik dan sarannya kami sangat terima. Kalau ada yang perlu diperbaiki, ya, ada yang perlu ditambahkan, karena sesungguhnya yang menyaksikan ini jauh lebih hebat ilmunya daripada saya yang fakir ilmu hari ini menyampaikan yang hanya yang saya tahu saja. Para jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian hari ini. Semoga manfaat untuk kita semua, dan semoga kita dimampukan oleh Allah untuk berkurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.